Aku di bagian payudara juga kayak apa ya, senut-senut gitu ya. Dari smell atau penciuman gitu, bukan berarti aku cium-ciumin apa namanya celana dalam aku. I just need to show it to my friend, like tunjukin aja gitu kayak, Din, ini darah bukan? Ya Eka, that's blood. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hi guys, it's here Eka again for another episode of my YouTube channel. Dan selamat datang buat kalian semua yang baru mampir di video aku di channel aku. Selamat datang, aku Eka adalah seorang tunanetra total, oke? Well guys, hari ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang berkaitan sama blood atau darah gitu ya. Kayak yang kalian udah baca di judul, aku bakalan ngebahas tentang menstruasi. Gimana sih tunanetra itu menghandle menstruasinya? Kayak misalkan mereka sadar itu harinya tiba ketika mereka menstruasi itu gimana sih? Kadang kan mereka nggak bisa lihat ya, ataupun bisa lihat pun nggak begitu jelas, atau ya pokoknya intinya gimana sih cewek tunanetra itu menghandle menstruasinya. Oke, aku bakalan cerita based on my experience as a blind person, oke? Dan juga ini adalah sebuah video yang di-request sama subscriber aku. So buat kalian guys, subscriber aku yang pernah request video ini, this is the day guys. Ini harinya kalian dapat ceritanya dari aku. So here we go. Alright, sebelum aku lanjut ke ceritanya nih guys, aku mau disclaimer dulu. Buat kalian yang emang kurang begitu nyaman ngebahas tentang blood, darah, atau kayak ya pokoknya berkaitan sama yang menstruasi ataupun apapun, please just leave this video, nggak usah lanjutin nonton video ini. Boleh mungkin skip aja episode kali ini ya, dan nonton video aku yang lainnya karena banyak banget. Aku udah bikin video udah puluhan banget di channel ini, so ya nggak apa-apa deh, pergi aja gitu ya. Tapi kalau kalian penasaran gimana tunanetra itu menghandle menstruasi, so stay tune di sini sama aku sampai selesai pokoknya, karena pasti kalian bakalan menemukan rahasia-rahasia yang kalian nggak pernah tahu sebelumnya, atau mungkin penasaran tapi takut nanya gitu ya, kayak aduh malu nih nanya sama tunanetra gimana mereka handle menstruasi, atau aduh takutnya tersinggung and stuff like that. Pokoknya nonton aja sampai habis. Dan sebenarnya sih bahasan menstruasi ini adalah bahasan yang biasa aja, apalagi kalau misalkan kalian itu berkecimpung di dunia kesehatan seksual dan reproduksi. Pasti masalah menstruasi itu biasa banget gitu ya, karena emang itu siklus perempuan dan siklus reproduksinya para perempuan gitu loh. So bukan hal yang tabu, malah itu edukasi, apalagi berkaitan sama disabilitas. Ini isu yang harus di-raise, harus kita sadari, dan pokoknya seru sih menurut aku. Well, yang pertama aku tuh tahu ketika aku menstruasi itu berdasarkan tanda alam. Apa tuh maksudnya? Bukan tanda alam kayak firasat apa gitu ya, ada bisikan gaib. No, enggak. Tapi emang ada simptom atau kayak tanda-tanda. Kalau cewek ya, mungkin yang nonton di rumah tahu banget gitu, kalau misalkan mau menstruasi itu udah ada tanda-tandanya, kayak misalkan perutnya sakit, pinggulnya sakit, mungkin juga ada juga yang badannya tiba-tiba pegel-pegel, dan ciri-ciri lainnya. Nah itu adalah cara pertama aku menentukan kapan nih menstruasi aku mau datang gitu ya. Aku nggak perlu tanya ke cenayang sih sebenarnya, aku udah tahu sendiri, karena our body gitu ya, dia punya alert sendiri yang ngasih tahu ke kita kapan kita itu menstruasinya akan datang gitu ya. Jadi pasti dia udah punya sinyal-sinyal alamiah gitu yang bilang gitu loh, Eka kamu bentar lagi mau menstruasi nih, Eka kamu tuh perutnya sakit kan, itu tanda-tanda menstruasi. Aku udah hafal banget kayak oke, ini tanda-tanda menstruasi aku gitu ya. Jadi itu cara pertama aku untuk mendeteksi kapan aku menstruasi. Nah itu tadi yang pertama, dan sekarang yang kedua, aku juga masih rely atau depend sama simptom-simptom yang alamiah di dalam diri aku gitu loh. Kalau tadi kayak biological condition gitu ya, kondisi biologis dan physical condition aku emang memberikan alert gitu loh, badan pegel, pinggul sakit, terus juga kadang aku di bagian payudara juga kayak
senut-senut gitu ya. Pokoknya ada alert-alert tertentu. Nah, yang kedua alertnya itu tetap dari diri aku sendiri tapi di bagian emosional. Jadi emotion gitu loh, psychological condition aku. Atau kita bilangnya hormon atau mood swing gitu ya. Nah, aku tuh ngalamin banget guys. Jadi aku tipe orang yang kalau mau menstruasi, sebenarnya aku tiap hari marah-marah sih. Aku orang yang gampang marah sebenarnya, gampang bete, bad moodan tuh gampang banget. Tapi kalau udah mau menstruasi, aku bisa makan orang guys gitu. Jadi itu tanda-tandanya kalau udah kayak aku ngerasa, aduh pengen banget nih makan orang nih gitu kan, pengen banget nih marah-marah ke orang gitu. Yang bener-bener rasa marahnya tuh udah nggak normal lagi gitu. Nah, aku mulai kayak sadar, oh mungkin aku mau menstruasi gitu ya. Nah, itu tanda yang kedua guys. Nah, kalau tanda yang ketiga, kalau tadi kan aku depend on my physical condition dan juga psychological condition. Nah, kalau yang ketiga aku depend sama tanggal. Atau mungkin cewek-cewek di rumah ini udah tahu ya gimana cara ngitung siklus period mereka. Nah, aku juga sama tuh, kayak misalkan aku udah punya hitunganku sendiri untuk siklus period aku. So pasti itu jadi acuan aku yang nomor 3, kapan menstruasi aku itu datang guys. Sebenarnya sih ada hal lain yang lebih menarik dari sekedar cara-cara biasa ini. Pokoknya harus nonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, ngomong-ngomong tentang siklus menstruasi, kalian juga sebenarnya bisa download aplikasi-aplikasi banyak banget kayak di App Store atau nggak di Play Store mungkin, yang bisa bantu kalian untuk mengecek siklus period kalian atau siklus menstruasi kalian. Jadi kalian bisa cek ya. Dan sebenarnya sih ada sih aplikasi juga yang teman-teman tunanetra dari Amerika, dari Kanada, mereka pakai aplikasi macam itu yang memang aksesibel. Karena kalau ngomong-ngomong tentang aplikasi nggak semuanya aksesibel kan. So ada sih, cuman mungkin aku bakalan review next time kali ya di episode berikutnya deh untuk aplikasi siklus menstruasi yang aksesibel buat cewek tunanetra. Nah, yang keempat guys, cara aku mendeteksi kapan menstruasi aku datang adalah dengan cara, sorry ya, mungkin ini agak sedikit kurang nyaman buat kalian, itu dari smell. Bukan berarti dicium-cium baunya, enggak, tapi gimana ya, aku punya alat sendiri aja. Mungkin kalau tunanetra di rumah tahu juga, ngerasa itu, jadi kita tuh bisa tahu kayak, mungkin pas kita, sorry ya, sekali lagi ini pembahasan menstruasi, so please anggap aja ini sebuah informasi dan mungkin edukasi buat tunanetra, adik-adik tunanetra di luar sana yang cewek-cewek ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pipis atau apa, aku tuh men-smell gitu loh, smellnya tuh agak beda gitu loh. Aku rasa tuh cewek-cewek di dunia ini tahu ya. Nah, itu dari smell atau penciuman gitu, bukan berarti aku cium-ciumin celana dalam aku. Enggak, tapi aku aromanya berbeda aja, aroma antara blood gitu ya, atau kayak awal-awal blood gitu, sama aroma emang vagina kita yang biasa gitu, agak sedikit berbeza gitu ya. Nah, itu yang ketiga, lewat penciuman. Yang kelima guys, cara aku mendeteksi menstruasi aku adalah dengan teksturnya ya. Jadi tekstur dari aku bilangnya liquid, bukan liquid juga sih, dari bloodnya itu sendiri. Aku yakin banget meskipun you guys close your eyes, I do believe you guys can touch your blood. Like bukan blood yang beneran sih, enggak juga sih. Maksudnya kayak that's ours gitu ya. Itu adalah blood kita, itu darah kita, itu sesuatu yang keluar dari vagina kita, dari vagina. Sorry ya, aku kalau ngomong vagina itu bukan sesuatu yang tabu, karena vagina itu adalah nama ilmiahnya memang vagina gitu loh. Jadi nggak usah tabu kalau aku bilang vagina ya. Nah, sesuatu yang keluar dari vagina kita memang itu milik kita dan nggak usah jijai gitu ya. Nah, kalian bisa ngerasain teksturnya tuh beda sebenarnya, itu blood, darah atau bukan tuh bisa ngerasain. Nah, aku tuh biasanya juga gitu. Jadi kayak ketika aku touch it, aku tuh bisa ngerasain teksturnya. Oh, this is blood. Oh, this is not. And yeah, stuff like that gitu. Well, nah yang keenam guys, kalau tadi udah berdasarkan teksturnya si blood itu, kalau yang keenam ini adalah cara yang aku rasain, yang masih ada sedikit nyambung sih sama yang tadi, kayak
aku tahu kalau misalkan keluarnya si blood itu gitu. Jadi keluarnya blood dari vagina aku tuh rasanya tuh menurut aku ya, karena aku kan rely banget sama perasaan gitu loh. Mungkin kalau teman-teman yang sighted atau yang awas, walaupun sebenarnya kalian ngerasain, tapi kalian itu lebih ke kayak ngeliat gitu. Cuma kalau misalnya aku tunanetra kayak gini kan aku nggak bisa ngeliat, jadi aku benar-benar tiap apa yang terjadi tuh aku ngerasain gitu. Nah aku yang keenam itu aku ngerasain ada yang coming out gitu dari vagina aku. Nah itu salah satu deteksi juga kalau tanggalnya udah pas, simptom sakit perutnya udah ada, marah-marahnya udah ada gitu ya, dan ternyata ada something coming out from my vagina, ada sesuatu yang keluar dari vagina aku. Nah aku perlu waspada nih, I have to keep that in mind. Mungkin kayak okay, this is my period gitu-gitu ya. Jadi dari perasaan there's something coming out from my vagina, oke? Nah yang ketujuh guys, ini adalah sesuatu yang aku mungkin bisa bilang ke kalian, you may try this one or you may leave this one. Oke, kalian boleh coba yang satu ini atau boleh tinggalin aja, nggak usah. But sometimes I kinda do this. Aku kayak gunakan cara ini, yaitu dengan bertanya sama orang yang paling dekat sama kalian. Oke? Either itu your mom, tapi kalau bisa sih cewek ya, takutnya yang cowok tuh oh no gitu-gitu. Nah aku biasanya either that's your mom or your sister, your pacar juga boleh sih kalau kalian berani gitu ya. Cuma kalau aku biasanya caranya aku bertanya gitu, misalnya aku nggak yakin nih, oke, udah ada simptom-simptomnya, tapi aku pengen make sure lagi nih, aku benar menstruasi nggak ya? Nah biasanya aku bertanya sama orang yang benar-benar dekat sama aku, yaitu mama aku. Ya sometimes aku tanya sih sama mama gitu kayak, mah ini darah bukan ya mah gitu. Kalau misalnya aku benar-benar kayak galau, bingung, aduh ini menstruasi bukan sih gitu ya, karena kan juga simptomnya juga nggak begitu nampak banget gitu. Nah aku tanya sama mama gitu loh. Biasanya aku pakai tisu, tisunya aku pakai buat kayak swab si bloodnya itu, dan aku tunjukin ke mama. Aku rasa nggak masalah ya mama aku, karena dia mama aku dan aku nggak yang kayak mama nih pegang nih coba lihat, nggak sih, aku dari jauh aja mah ini merah darah apa bukan gitu. Nah biasanya mama kasih tahu iya itu darah, oh iya itu bukan, kayak gitu-gitu sih. Atau kalaupun kalian belum seberani itu, aku nggak ngasih tips ya, aku cuma cerita gimana aku mendeteksi menstruasi aku. Nah biasanya kalaupun nggak pakai tisu, aku pakai misalnya aku ngerasa kayak aduh coming on public nggak ya, kayak keluar tembus, bahasa Indonesia tembus nggak ya gitu. Biasanya aku minta tolong kayak ini celana aku berdarah nggak ya, kayak gitu-gitu. Tapi sama orang yang emang aku udah ngerasa nyaman, udah deket, kayak misalnya mama aku atau enggak tante aku mungkin, atau siapa lagi ya. Oh aku pernah juga sama sahabat aku waktu aku S1 dulu kuliah, namanya Andin. Shout out buat Andin kalau emang Andin lagi nonton, dia my best friend. Andin, aku pernah suatu hari kayak galau banget. Aku tuh waktu itu mau ada acara gitu sama Andin, terus kayak emang acara nggak tau deh, kayak pengajian kayak apa gitu ya, masuk ke musola atau apa, aku lupa, pokoknya dulu banget semester 1 S1 dulu. Terus aku kayak, Andin aku ragu nih Andin, aku menstruasi nggak ya? Karena aku udah deket sama Andin, akhirnya aku ambil tisu dan Andin pun bilang, that's okay Eka, I can help you gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Oke, akhirnya aku kamar mandi dan aku swab darahnya dan aku tunjukin ke Andin. Andin no need to touch it gitu, dia nggak perlu megang si tisunya. I just need to show it to my friend, like tunjukin aja gitu kayak, Din ini darah bukan ya Eka, that's blood gitu. Misalnya dia bilang oh iya darah. Nah itu guys, jadi aku pernah tanya ke mama, pernah nanya ke sahabat aku juga. Kalau ke pacar gimana ya? Kayaknya belum deh, aku belum pernah nanya ke pacar kayak gitu. Palingan pernahnya tuh kayak pernah juga sih ke temen di organisasi pernah, tapi kayak bukan tisu yang di swab gitu, yang benar-benar literally aku tunjukin darahnya, enggak, tapi cuman kayak bokong aku aja kayak, guys ini bokong aku tembus nggak ya? Kayak gitu-gitu aku pernah juga sih. Nah ketika mereka bilang yeah that's blood, oke, berarti aku harus pakai tampon atau kayak pakai pembalut gitu. Well kalau ngomongin soal
bukan tips ya, apa cara aku mendeteksi yang terakhir tadi, yang ketujuh. Mungkin kalian ada yang kayak, jorok banget, disgusting, or something like that. Itu terserah kalian ya. Tapi sekali lagi, keep that in mind. Aku tuh showing my blood not to everyone, but to my sister, my auntie, my mom gitu loh. Jadi emang my significant others gitu loh. Jadi nggak sembarang orang aku tanyain kayak gitu, enggak gitu ya. Bener-bener kayak orang yang you believe in those people gitu loh. Karena memang sekali lagi nggak semua orang itu nyaman membicarakan darah atau suruh ngeliatin darah. Kalau nunjukin darah di tisu sih, my mom sih ya, aku paling percaya atau nggak sama tante aku, karena memang they are the closest people in my life. Jadi emang ya udah deh nanya ke sana. Atau mungkin buat teman-teman tunanetra cewek yang ada di rumah, kalau misalnya kalian punya cerita yang berbeda, kalian bisa juga sih share ke aku. Ini sih yang biasanya aku lakuin gitu ya. Dan sebenarnya kalian juga bisa ngecek blood kalian kalau kalian mau ya, tapi nggak harus juga. Dan mungkin kalian perlu memikirkan apakah itu sopan atau enggak, terserah. Tapi aku cuman yang ngasih tau aja. Mungkin kalian tahu aplikasi Be My Eyes, itu aplikasi yang memang bisa membantu kalian untuk ngecek apapun. Be My Eyes, jadilah mataku. Mungkin kalian udah tahu ya, tunanetra di rumah bisa download di App Store atau Play Store. Itu adalah aplikasi yang isinya volunteer di seluruh dunia yang bisa bantu tunanetra ketika misalkan di rumah lagi sendiri dan butuh ngeliatin apa, kita tinggal pakai aplikasi itu dan bakalan ada volunteer dari negara manapun tergantung yang kalian pilih, dan mereka bakalan bisa bantu kayak misalkan, oh ini lampunya nyala, oh ini tulisannya apa, jadi kita tinggal pakai HP aja ke situ ya, pokoknya cari aja di Be My Eyes gitu ya. Nah kalian bisa pakai itu, tapi aku sih saranin kalau nggak urgent banget jangan, karena kan takutnya orang yang jadi volunteer itu juga ngerasa, why you show that to me, kayak misalnya kenapa kamu tunjukin itu ke aku, itu disgusting, that's blood gitu ya. Jadi aku sih nggak saranin sebenarnya, tapi kalau misalkan just in case benar-benar mepet, benar-benar urgent, kalian benar-benar like you're alone at home, kalian di rumah sendirian and you don't know what to do, like how you don't have anyone to help you, kalian nggak punya siapapun yang bisa bantu kalian untuk show, to tell you whether you're in your period or not, kalian bisa ke Be My Eyes, oke? Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya enggak deh, soalnya kasihan nanti volunteernya kayak jijik gitu suruh ngeliatin darah kita di kamera kan. Ya ini informasi aja sih, just in case kalau emang itu benar-benar urgent. Nah guys, kayaknya sih yang aku biasa lakuin tuh kayak tadi yang udah aku ceritain ya. Mungkin sebagian dari kalian bilang, tunanetra gini banget sih jijik. Tapi itu adalah cara aku guys. Jadi aku yang sebagai tunanetra ya, aku nggak mau ngomongin in general deh. Aku aja personally gitu loh. Aku lahir bukan sebagai seorang tunanetra. Aku orang sighted, orang awas. Dan cara aku mendeteksi menstruasi atau period aku pastinya kayak yang kalian lakukan di rumah. Cuman ketika my life change, kehidupan aku, dunia aku berubah, I have to adjust myself to new way of life, new style and stuff like that. Jadi aku harus menyesuaikan diri aku dengan gaya yang berbeda, dan emang harus menyesuaikan diri. Dan cara aku menyesuaikan diri sebagai tunanetra ya kayak tadi, aku harus punya caraku sendiri. Gimana ya biar aku sadar nih aku lagi menstruasi, gimana ya bla bla bla, nanti harus gimana nih. Nah itu cara aku guys. Jadi please don't get me wrong, jangan kayak jorok banget sih bla bla bla, enggak ya. Sekali lagi enggak, menstruasi itu adalah it's pretty normal, it happens to every girl in the world. Itu terjadi sama setiap cewek di dunia. Jadi jangan feel disgusted or something, gross or something, enggak ya. Apalagi kalau kalian belajar kesehatan seksual dan reproduksi, it's pretty normal, okay? Dan itu adalah cara aku deh sebagai seorang tunanetra mendeteksinya. Sekali lagi, kalau kalian tunanetra cewek yang nonton video ini, kalian bisa komen gimana cara kalian mendeteksi menstruasi kalian. Tapi aku rasa sih kurang lebih sama ya. Aku juga pernah ngobrol sama teman aku tunanetra juga dari Amerika, dari Kanada, dari Indonesia juga. Mereka juga kurang lebih share cara yang sama gitu loh. Dan sekali lagi, I speak for my experience. Aku berbicara berdasarkan pengalaman aku.
sebagai seorang tunanetra cewek, dan semoga sih bisa menambah informasi buat kalian semuanya yang mungkin selama ini pengen nanya tapi kalian kayak ragu, terus kayak karena like have doubt gitu ya, apakah tunanetra bakalan ngejawab apa enggak. So inilah jawabannya guys, inilah rahasia aku nggak malu bercerita tentang hal ini karena emang ini adalah sebuah edukasi ya aku rasa gitu. Dan pokoknya don't get me wrong, sekali lagi thank you so much for watching my video, dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran baru ke kalian bahwa meskipun kami tunanetra tapi kami juga memiliki kehidupan yang sama. Kami yang cewek-cewek ini menstruasi, kami juga harus handle our personal hygiene sendiri and stuff like that, okay? So gitu deh, apalagi ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, share, like, and comment, dan juga tonton video aku yang lainnya guys, karena bermanfaat banget aku rasa. Dan next video aku bakalan juga bikin, nggak tahu kapan sih, pokoknya bikin tentang caranya aku pakai pembalut, maka jangan lupa untuk subscribe, okay? So thanks a lot guys, and see you later alligator, bye bye.